Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di Tradersa WSD, yang dimana hari ini saya akan update kembali ya analisa pergerakan SAUSD untuk persiapan minggu depan di tanggal 10 Oktober ya sampai 15 Oktober. Dan seperti di analisa sebelumnya, untuk persiapan NFP kemarin, alhamdulillah kita bisa meraih profit ya. Jadi kita bisa dapat profit di news NFP kemarin, yang dimana saya sampaikan sebelumnya bahwa kita bisa pasang sell stop di area ini, dengan target sebenarnya untuk target kita ada di 1686 ya, namun kemarin hanya sampai di 1690. Nah, itu juga cukup lumayan ya untuk teman-teman semua mendapatkan profitnya. Jadi saya ucapkan selamat untuk teman-teman semua yang mendapat profit dari analisa yang saya sampaikan sebelumnya di persiapan NFP ya. Oke, saat ini saya akan update kembali analisa untuk pergerakannya. Dan untuk teman-teman semua yang belum bergabung di channel Telegram, kalian bisa bergabung di sana ya. Linknya saya sediakan di deskripsi video. Nanti di sana saya akan selalu update analisa juga ya, serta info-info untuk news yang akan rilis. Oke, saat ini saya akan update semuanya ya. Jadi saya akan hapus. Jadi kita akan lihat dulu di weekly candle-nya ya, seperti apa di informasi di weekly candle. Yang dimana kalau kita lihat dalam candle yang terjadi saat ini, sedang dalam penurunan ya, atau dalam kondisi downtrend, yang dimana sebelumnya di sini terjadi uptrend, kemudian terjadi akumulasi harga atau sideways di area ini, kemudian saat ini terjadi kondisi downtrend ya dari tanggal 28 Februari 2022 ya. Jadi beberapa bulan sebelumnya mengalami penurunan yang cukup dalam, yang dimana di sini ada high, low, high, low, high, low ya. Jadi seperti ini gambarannya ya. Kita ambil dari sini saja ya, di tanggal 18 April di penurunannya. Jadi ini adalah struktur downtrend dan saat ini sedang membentuk untuk pembentukan area koreksi high-nya ya. Jadi kita akan asumsikan seperti ini, dan penurunannya bisa sampai ke 1680-an ya. Jadi seperti itu apabila ini terjadi lanjutan kondisi dari struktur downtrendnya ya. Namun saat ini kita akan coba kembali analisa dari beberapa time frame ya untuk SAUSD ya. Dan kalau kita lihat juga di time frame daily masih berpotensi ya, masih berpotensi untuk melakukan penurunan. Namun kita akan coba ukur dari Fibonacci retracement-nya. Jadi untuk di Fibonacci retracement ini kemungkinan besar juga akan melakukan koreksi ke 1670 sampai 1656 ya. Jadi potensinya akan melakukan penurunan ke area ini. Oh, yang dimana di sini juga ada area demand ya, di area retracement Fibo-nya, untuk kemudian melakukan kembali kenaikan ya. Untuk ini untuk time frame di daily-nya ya, dan kita akan coba lihat juga di time frame 4 jam seperti apa. Yang dimana di time frame 4 jam saat ini tertahan pada area exponential moving average periode 50 ya. Jadi tertahan di area ini, dan untuk melakukan kenaikan, untuk kembali melakukan kenaikan penentunya ada di area, saya akan berikan tandanya, ada di area ini. Pertama di 1701 ya. Jadi
penontonnya ada di dua area ini ya. Jadi sekitar 80 pips dari penurunan saat ini ya. Jadi untuk melanjutkan kenaikan dia harus bergerak di atas dari poin 1701 sampai 1708 ya. Jadi dia harus breakout dua area ini untuk kemudian kembali melakukan kenaikan apabila dia ingin menguji kembali area resistennya di 1625 sampai 1630 ya. Jadi seperti itu untuk pandangannya. Jadi untuk view retracement-nya saya akan tanda ya. Jadi di area demand-nya juga ya. Untuk saat ini adalah retracement-nya, jadi ada range yang cukup besar untuk retracement-nya untuk SAUSD. Kita akan tandai di area ini. Jadi untuk dari time frame besarnya kondisinya masih dalam struktur downtrend ya. Jadi harap hati-hati untuk teman-teman semua. Jadi untuk penentuan SAUSD untuk melakukan kenaikan lanjutan, maka dia harus bergerak di atas 1700 ya. 1700 sampai 1708. Dia harus bergerak di atas dua area ini untuk melanjutkan kenaikan sampai ke untuk menguji kembali 1725 sampai 1730 ya. Jadi seperti itu untuk pandangannya. Namun selama dia masih bergerak di bawah 1700 ya. Jadi selama dia masih bergerak di bawah area ini, di dua area ini, maka potensinya masih akan melakukan penurunannya. Jadi target terjauhnya untuk melakukan penurunan dari SAUSD ada di kisaran harga 1670.48 sampai 1657.68 ya. Jadi seperti itu, yang dimana di area ini juga terdapat area resisten yang akan berpotensi menjadi support apabila ada penolakan untuk kembali melakukan kenaikan. Jadi skenario seperti ini ya. Jadi untuk kembali melakukan kenaikan di area ini dengan pembentukan support barunya ya, untuk koreksi untuk kemudian melanjutkan penurunannya kembali, atau tertahan di area demand untuk melakukan kenaikan. Untuk menguji area 1700 apabila nantinya ada lanjutan kenaikan setelah mencapai area demand untuk mencoba breakout dari 1700 sampai 1708 ya. Jadi skenario-nya seperti itu untuk analisa saya di SAUSD ya. Jadi secara time frame besarnya SAUSD masih bergerak dalam struktur downtrend. Jadi belum ada tanda-tanda untuk kembali melakukan kenaikannya. Jadi seperti itu. Jadi untuk pantauan sekarang ya, selama dia tidak breakout dari 1700 dan 1708, maka potensinya masih akan melakukan penurunan ya. Jadi seperti itu untuk teman-teman semua, kalian wajib pantau dua area ini apabila dia ingin melakukan kenaikan kembali ya. Dan untuk saat ini untuk minor trendnya juga di time frame 1 jam saat ini juga dalam kondisi downtrend. Jadi ini potensinya juga akan melakukan penurunan. Harga saat ini tertahan pada area support 1695 ya. Jadi ada area support di area ini ya, di area ini ya, ada support di area itu. Jadi saya akan buatkan skenario nya saat ini. Jadi apabila nanti ada koreksi ke area ini di 1700 dan ada penolakan, maka dia akan melanjutkan penurunan kembali untuk menguji di kisaran harga di sini ya, supportnya di 1686 ya. Jadi seperti itu. Namun apabila di breakout, maka dia akan berpotensi untuk melakukan melanjutkan penurunan ke area ini ya. Jadi ke skenario nya seperti ini untuk pandangan pribadi saya. Jadi seperti itu. Namun apabila di hari Senin nanti dia tidak ada koreksi, maka dia akan langsung melakukan penurunan ke area ini untuk kemudian melanjutkan penurunannya. Jadi skenario nya seperti itu untuk saat ini.
Namun apabila di hari Senin tanggal 10 Oktober sampai 12 Oktober dia melakukan koreksi kenaikan dan breakout area 1700 dan 1708, maka potensinya akan kembali menguji area resistennya di 1625 sampai 1725 sampai 1730. Jadi seperti itu ya pandangannya untuk melakukan kenaikan dan skenario-nya untuk melakukan penurunan. Sekarang kita akan coba pantau di indeks dolar seperti apa. Kalau dilihat dari indeks dolar saat ini masih berpotensi untuk melakukan kenaikan ke area resisten ya. Jadi kemungkinan besar akan seperti ini, melakukan menguji area 113.47 ya. Jadi seperti itu. Ada dua skenario nya untuk saat ini di indeks dolar. Jadi apabila dia bergerak nanti di hari Senin dia breakout 112.47, maka dia akan menguji kembali ada super baru ya, ada super barunya di area ini di 111 ya. Jadi seperti itu untuk pandangan saya di indeks dolar saat ini. Jadi ada dua zonanya untuk indeks dolar ya, ada di 112 sampai 111.74. jadi seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman semua harap selalu menggunakan planning kalian dalam setiap transaksi ya. Jadi pandangan dari SAUSD di persiapan untuk minggu depan itu dominan ya, dominan dari yang dilihat dari struktur yang terjadi di time frame weekly, daily, dan H4 itu sampai di time frame 1 jam ya, kondisinya dalam kondisi downtrend. Jadi dominan sell ya, dominan sell untuk minggu depan dengan syarat ya, ada syarat dari untuk kemudian potensi untuk sellnya untuk minggu depan ya. Jadi syaratnya dia harus bergerak di bawah 1700 ya. Jadi selama tidak breakout dari 1700 dan 1708, maka potensi untuk melakukan penurunan itu sangat besar ya, sangat besar untuk ke area demand di 1670 sampai 1658 ya. Jadi skenario nya seperti itu untuk persiapan minggu depan ya. Jadi apabila nantinya mencapai area demand-nya, maka itu juga akan berpotensi sebagai pemantul untuk kembali melakukan kenaikan ya. Namun kenaikannya pun akan tidak mencapai 1700 untuk sekitar 1 sampai 2 minggu ya. Jadi ada proses untuk kembali ke 1700 apabila ada penurunan yang cukup dalam ke 1670 sampai 1658 ya. Jadi seperti itu untuk pandangan dari analisa yang saya berikan untuk saat ini ya. Jadi nanti saya akan selalu updatekan setiap hari di setiap minggunya ya. Jadi kalian bisa pantau dari analisa-analisa yang saya berikan untuk persiapan di setiap harinya. Jadi untuk teman-teman semua yang baru bergabung dan belum subscribe channel ini, kalian bisa subscribe dulu ya. Dan kalian juga bisa bergabung di channel Telegram saya yang saya sediakan linknya di deskripsi video. Oke, untuk saat ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.